Halo semua, perkenalkan saya Kurnia Alvalfinita dengan NIM 181414093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sekaligus membahas terkait latihan soal limit epsilon delta yang diberikan pada mata kuliah kalkulus diferensial. Sebelumnya saya akan share screen soalnya. Nah, kita diminta untuk mengerjakan soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk membuat sketsa dari delta positif yang berada di antara interval A, B. Nah, maka di sini saya akan menggunakan garis bilangan. Di sini kira-kira 0, lalu ini negatif 1, lalu ini negatif 2, lalu ini negatif 3, ini seterusnya negatif 4, dan seterusnya. Lalu, di sini pada soal diketahui bahwa A sama dengan negatif 7/2, lalu B sama dengan negatif 1/2, dan X0-nya sama dengan negatif 3. Maka kita bisa menentukan A-nya negatif 7/2, berarti dia berada lebih kiri, kira-kira di sini, negatif 7/2, lalu B-nya negatif 1/2, berarti dia lebih kanan, kira-kira di sini, negatif 1/2. Ini kita kasih bulat kosong, juga bulat kosong. Mengapa? Karena intervalnya di sini menggunakan kurung biasa. Lalu, kita di sini X0-nya tadi sama dengan negatif 3. Kira di sini. Lalu kita diminta untuk mencari delta positifnya. Karena X0-nya sama dengan negatif 3, maka saya bisa membuat kira-kira deltanya berada di sebelah kiri dari negatif 3 dan sebelah kanan dari negatif 3 dengan ukuran yang sama. Kira-kira seperti ini posisinya pada garis bilangan. Maka di sini ini adalah delta, lalu di sebelah kanan dari negatif 3 juga adalah delta. Oke. Maka ini adalah negatif 3 dikurang delta, dan yang ini adalah negatif 3 ditambah delta. Oke, maka perkiraan atau posisi dari delta positifnya itu berada di sini. Ini saya ubah jadi warna merah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa deltanya itu deltanya dari X0 ini, dari posisi X0 ini berada di antara interval A dengan negatif 7/2 dan B sama dengan negatif 1/2. Jadi posisi deltanya itu berdasarkan X0-nya ini, dia berada di antara interval negatif 7/2 dan negatif 1/2. Oke,
Oke, jadi ini merupakan posisi deltanya berdasarkan x0. Demikian pembahasan kita terkait soal nomor 1, di mana yang kita kerjakan yaitu nomor 3 pada soal yang diberikan. Selanjutnya, kita diminta untuk mengerjakan soal nomor 2. Ini soal nomor 2-nya pada soal yaitu soal nomor 9. Soal nomor 9 sebagai soal nomor 2-nya. Nah, di sini diketahui bahwa fx-nya sama dengan akar x, lalu x0-nya sama dengan 1, L sama dengan 1, dan epsilonnya sama dengan 1/4. Lalu untuk fungsinya yang berwarna biru ini, yaitu y sama dengan akar x. Nah, pertama, perlu ditekankan bahwa untuk sumbu x ini itu ada sebagai sumbu x ini akan sebagai deltanya. Lalu untuk sumbu y ini akan sebagai epsilon. Lalu kita bisa mencari untuk jarak ini, yaitu dengan epsilonnya itu akan sama dengan 5,4 dikurang 1 itu sama dengan 9/0,25, maaf. Berarti 5/4 dikurang 1 itu akan sama dengan 0,25. Maka epsilon untuk jarak ini itu sama dengan 0,25. Lalu untuk epsilon yang ini juga biasanya sama, yaitu 1 dikurang 3/4 itu akan sama dengan 0,25. Lalu dari epsilon ini kita bisa di sini adalah deltanya, di mana jarak ini yaitu sama dengan 1 dikurang 9/16 itu sama dengan epsilon di sini, delta di sini sama dengan 0,4375. Lalu untuk delta yang di sini itu dia sama dengan 2,5625. Lalu maka dari sini kita bisa memperoleh untuk epsilonnya yaitu sama dengan di interval antara 3/14,5/4 yang berakibat menjadi maaf terlalu ini dikecilkan sedikit ukurannya. Maka dari sini epsilonnya itu yaitu 3/4,5/4.
maka itu adalah nilai L dikurang epsilon, L ditambah epsilon. Ini akan berakibat kita dapat memperoleh nilai deltanya, yaitu tadi adalah 9/16,25/16. Lalu ini adalah nilai deltanya 1 dikurang delta, 1 ditambah delta. Maka bisa dipastikan ketika kita memilih sembarang X yang berada di antara 9/16 sampai 25/16, maka nilai Y-nya akan berada di antara 3/4 sampai 5/4. Jadi, sudah bisa dipastikan ketika kita memilih X panjang atau di antara 9/16 sampai 25/16, maka bisa dipastikan nilai Y-nya atau nilai Fx-nya berada di antara interval 3/4 sampai 5/4. Demikian pembahasan terkait soal nomor 2. Selanjutnya kita akan maju ke soal yang terakhir. Selanjutnya di sini kita diminta mengerjakan soal yang ketiga, yaitu soal nomor 17. Di sini kita diminta untuk mencari nilai deltanya ketika yang diketahui Fx sama dengan akar X plus 1, L sama dengan 1, X0 sama dengan 0, dan epsilonnya sama dengan 0,1. Jadi di sini kita diminta mencari nilai deltanya. Maka kita akan mencari nilai deltanya. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Stop share dulu. Tadi untuk soal nomor 17, untuk soal nomor 17, untuk soal nomor 17, diketahui Fx-nya itu sama dengan akar dari X plus 1. Lalu L-nya sama dengan 1, lalu X0-nya sama dengan 0, lalu epsilonnya itu sama dengan 0,1. Lalu kita diminta untuk mencari nilai dari deltanya. Nah, ini kita berangkat dari mencari nilai deltanya itu kita berangkat dari untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta positif yang berakibat 0 kurang dari nilai mutlak X dikurang X0 kurang dari delta.
yang berakibat maka nilai mutlak fx kurang dari L itu akan kurang dari epsilon. Nah, lalu kita menyelesaikannya. Kita jawab. Di sini, yang langkah pertama, kita mencari dengan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Analisis pendahuluan. Oke, analisis pendahuluan ini berangkat dari aturan untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu ada berakibat nilai mutlak fx kurang dari 0, nilai mutlak fx kurang L akan kurang dari epsilon. Nah, di sini kita menggunakan ini, maka ini tadi nilai fx-nya yaitu akar dari x plus 1. Akar fx-nya itu sama dengan akar dari x plus 1. Lalu L-nya di sini adalah 1. Kurang dari epsilon. Lalu kita sambung. Nilai mutlak dari akar x plus 1 itu adalah x plus 1 kurang 1. Kurang dari epsilon. Lalu, di sini kita operasikan, maka diperoleh yaitu nilai mutlak x kurang dari epsilon. Lalu, untuk memperoleh deltanya, kita ambil delta itu sebentar. Maka diperoleh nilai mutlak x kurang dari epsilon. Lalu untuk memperoleh deltanya, kita ambil delta itu akan sama dengan epsilon. Lalu dari sini kita bisa memperoleh bahwa nilai ini dari sini kita peroleh bahwa nilai delta ini sudah sama dengan epsilon. Mengapa? Karena dari sini tadi itu kita menggunakan ini, aturan ini, itu nilai mutlak x kurang x0-nya tadi sama dengan 0, nilai mutlak x kurang dari x0 kurang dari delta, di mana x0-nya tadi sama dengan 0. Maka diperoleh nilai mutlak x kurang dari delta. Di sini kita sudah lihat bahwa nilai mutlak x kurang dari epsilon itu sudah sama dengan nilai mutlak x kurang dari delta. Lalu dari sini kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bukti formalnya. Bukti formalnya kita berangkat dengan aturan, yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta
positif sehingga 0, maaf, saya pindah sedikit, sehingga 0 kurang dari nilai mutlak X kurang X0 kurang dari delta. Maka nilai mutlak Fx kurang dari L itu akan kurang dari epsilon. Nah, bukti formal ini kita berangkat dari aturan ini. 0 kurang dari nilai mutlak X kurang X0 kurang dari delta. Maka kita peroleh yaitu 0 kurang dari X kurang X0 kurang dari delta. Kita masukkan X, X0-nya tadi sama dengan 0, nilai mutlak X kurang dari X kurang 0, kurang dari delta, itu diperoleh nilai mutlak X kurang dari delta. Kurang dari delta. Di sini, tadi perlu kita ingat pada langkah pertama, kita mengambil bahwa epsilon, bahwa delta sama dengan epsilon. Nah, dari sini, kita akan membuktikan kembali ke ini. Nilai mutlak Fx kurang dari L itu kurang dari epsilon, di mana Fx-nya tadi itu adalah Fx-nya tadi adalah akar dari X plus 1 dikurang L-nya sama dengan 1 itu kurang dari epsilon. Kita akan untuk kembali membuktikan ini. Jadi dari sini kita bisa saya bisa memanipulasinya menjadi nilai mutlak dari akar X plus 1 dikurang 1 itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini nanti akan sama, nilainya akan sama dengan ini. Lalu dari sini sudah terlihat bahwa memenuhi aturan ini, yaitu Fx kurang L, nilai mutlak Fx kurang L kurang dari epsilon. Maka, maaf sebentar. Nah, dari sini kita akan menuju ke tujuan akhirnya tadi, yaitu nilai mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Maka di sini saya bisa menuliskannya menjadi dalam kurung akar X plus 1 dikurang dikurang 1 nilai mutlak akar X plus 1 dikurang 1 itu kurang dari epsilon. Nah, karena tujuan akhir kita adalah ini, maka saya bisa menuliskannya menjadi nilai mutlak Fx dikurang L itu akan kurang dari epsilon. Maka dari sini saya dapat menuliskan bahwa di sini aja ya. Maka saya dapat menuliskan bahwa limit X menuju
Maka kesimpulannya, dari proses ini saya dapat menuliskan bahwa limit X menuju 0 dengan fungsinya yaitu akar X plus 1 itu akan sama dengan 1. Nah, jadi demikian pembahasan saya terkait soal yang nomor 3 ini. Dan untuk soal-soal lainnya, semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata atau kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih.